Panduan KPPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Persiapan pemungutan suara. Pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara. KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pengumuman dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempel di papan pengumuman dan atau bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa atau kelurahan setempat. Penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih. KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya untuk memberikan suara. Selanjutnya, KPPS mendokumentasikan penyampaian C pemberitahuan KPU tersebut berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir model C pemberitahuan KPU. Pembuatan TPS. KPPS mendirikan TPS pada tanggal 13 Februari 2024. Dalam pendirian TPS, KPPS memperhatikan kemudahan akses bagi kelompok disabilitas, penggunaan kursi roda, dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya. Memperhatikan kerahasiaan pemilih terjaga. Luas TPS harus memadai untuk pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Panjang 10 x 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak tempat. Sambungan listrik dan lampu penerangan yang cukup. Dilarang mendirikan TPS di dalam ruang tempat ibadah. TPS di ruang terbuka, pastikan terlindung dari sinar matahari dan hujan. Pelaksanaan pemungutan suara. Persiapan rapat pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai. KPPS memeriksa TPS, peralatan dan perlengkapan lainnya. KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasi di depan meja ketua KPPS. KPPS memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada papan pengumuman di TPS. KPPS mempersilahkan dan mengatur saksi dan atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua KPPS menerima surat mandat saksi. KPPS memberikan salinan DPT dan salinan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Pelaksanaan rapat pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Apabila belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi, pengawas TPS atau pemilih hadir. Apabila hingga pukul 7.30 waktu setempat, saksi, pengawas TPS atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS serta menggembok kembali kotak suara tersebut. KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS dan KPPS mendahulukan ke pemilih lansia, disabilitas, serta ibu hamil dan ibu membawa anak dalam antrian pemilih. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara. Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani Ketua KPPS. KPPS menerima model C pemberitahuan KPU, kemudian memeriksa jari tangan pemilih, selanjutnya meminta pemilih untuk memperlihatkan KTP elektronik dan menandatangani formulir model C daftar hadir KPU. Pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara. Apabila surat suara yang diterima rusak, dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Bagi pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping, harus mengisi formulir model C pendamping KPU dilakukan oleh yang bersangkutan atau pendampingnya atau anggota KPPS. Pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara. Pemilih dilarang membawa HP atau kamera. Pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos. Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dipandu oleh anggota KPPS dengan ketentuan. Surat suara berwarna abu-abu untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Surat suara berwarna kuning untuk pemilu anggota DPR. Surat suara berwarna merah untuk pemilu anggota DPD. Surat suara berwarna biru untuk pemilu anggota DPRD provinsi. Surat suara berwarna hijau untuk pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Selanjutnya, pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS, dipandu oleh anggota KPPS. Dalam hal pada wilayah kerja KPPS, terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS karena menjalani sakit di rumah, tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas. Ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Pada pukul 11 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilahkan pemilih DPTB untuk memberikan suara di TPS dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB KPU. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir model C daftar hadir KPU DPK. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberi suara di TPS terdekat. Persiapan penghitungan suara. Persiapan rapat penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara, memasang formulir model C hasil
untuk masing-masing jenis pemilu di papan pengumuman, mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara dengan disaksikan oleh saksi dan pengawas, menyusun surat suara dalam tumpukan. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan, dimulai dari penghitungan suara untuk surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara pemilu anggota DPR, surat suara pemilu anggota DPD, surat suara pemilu anggota DPRD provinsi, surat suara pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Pelaksanaan penghitungan suara. Rapat penghitungan suara. Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara, memastikan surat suara sudah ditandatangani Ketua KPPS, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, memantau pemilu, pemilih atau masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar jelas. KPPS 2 membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS 5 melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan, surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, KPPS mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih, data pengguna surat suara, data pemilih disabilitas, data rincian perolehan suara peserta pemilu, dan data suara sah dan suara tidak sah ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. Untuk TPS lokasi khusus, pemilih DPT tetap dicatat dalam pengguna hak pilih DPT pada kolom B pengguna hak pilih, angka 1, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. KPPS memfoto formulir model C hasil setiap jenis pemilu dengan menggunakan sirekap. KPPS memberikan kesempatan kepada saksi, pengawas TPS atau pemantau, dan masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir model C hasil setiap jenis pemilu. KPPS membuat satu model C salinan setiap jenis pemilu yang selanjutnya digandakan menggunakan alat penggandaan dokumen. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen untuk membuat model C hasil salinan yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan saksi serta disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS. Apabila terdapat kejadian khusus dan atau keberatan, Ketua KPPS mencatat kejadian khusus dan atau mempersilahkan saksi untuk mencatat keberatan ke dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut. Kotak suara presiden dan wakil presiden berisi sampul tersegel berisi model C hasil PPWP. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPR. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPD.
Sampul tersegel berisi model formulir model C hasil DPRD Provinsi. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPRD Kabupaten Kota. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan PPWT. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPR. Sampul tersegel berisi model formulir C hasil salinan DPD. Sampul tersegel berisi formulir model C salinan DPRD Provinsi. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota. Sampul tersegel berisi surat suara sah Presiden dan Wakil Presiden. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden. Sampul tersegel berisi surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak atau keliru coblos. Sampul tersegel berisi model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, C daftar hadir, A surat pindah milih, A kabupaten kota daftar pemilih. Sampul tersegel berisi model C pendamping, C pemberitahuan KPU, tanda terima. Kotak suara DPR berisi sampul tersegel berisi surat suara sah DPR. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPR. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan DPR. Sampul tersegel berisi surat suara DPR yang rusak atau keliru coblos. Kotak suara DPD berisi sampul tersegel berisi surat suara sah DPD. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPD. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan DPD. Sampul tersegel berisi surat suara DPD yang rusak atau keliru coblos. Kotak suara DPRD Provinsi berisi sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD Provinsi. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD Provinsi. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Provinsi. Sampul tersegel berisi surat suara DPRD Provinsi yang rusak atau keliru coblos. Kotak suara DPRD Kabupaten Kota berisi sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD Kabupaten Kota. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD Kabupaten Kota. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Kabupaten Kota. Sampul tersegel berisi surat suara DPRD Kabupaten Kota yang rusak keliru coblos. 시간을 멈춰 붙잡고 싶어 이렇게 잠시 just stay for a little while